Baik, kita lanjutkan part 2-nya. Ini masalah penyebaran data tadi. Ada 4 pokok bahasan ya nanti yang akan kita bahas, itu mengenai jangkauan, kemudian jangkauan antar kuartil dan semi kuartil, lalu deviasi atau simpangan rata-rata, deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, kemudian varians. Ini sama ya, nanti jangkauan itu juga sama kayak deviasi, ada data tunggal, ada data berkelompok. Nah, untuk varians nanti ada penjelasan mengenai data tunggal, berkelompok, koefisien variansi. Jadi nanti saya bikin jangkauan sama jangkauan. Yang part ini saya akan khusus menjelaskan tentang jangkauan antar kuartil dan semi interkuartil. Oke, untuk sebelum membahas jangkauan antar kuartil ini, kalian harus mengingat-ingat lagi ya catatan yang minggu lalu, atau kalian membuka kembali, paling tidak di samping kalian ada catatan minggu lalu mengenai kuartil ya perhitungannya. Oke, kita masuk di sini ukuran jangkauan ya, atau range. Jadi jangkauan ini bisa dihitung dengan data tunggal atau data berkelompok. Jadi ada jangkauannya, rumusnya itu xn min x1. Jadi x keberapa. Perhitungan jangkauan ini gunanya apa? Gunanya untuk melihat seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai dari data dari nilai-nilai pusatnya. Jadi berapa jauh penyimpangan data tersebut dari nilai pusatnya, itu aja intinya. Lalu untuk jangkauan data berkelompok, kita mau lihat nanti ada selisih titik tengah tepi atas kelas tertinggi dengan titik tengah atau tepi bawah kelas terendah. Jadi kayak ini caranya. Ini contoh nih, ada data tinggi badan mahasiswa, kemudian frekuensi ini jumlah mahasiswanya. Jadi bacanya yang tingginya 140 sampai 144 cm ini ada 2 orang mahasiswa seperti itu. Kalian lihat dari 140, jadi ada range 140 sampai 144, kemudian range lagi 145 sampai 149, seterusnya. Yang paling bawah itu range-nya 170 sampai 174. Untuk titik tengah kelas terendah, itu lihat kelas terendah adalah 140 tingginya sampai 144. Jadi titik tengahnya berada di mana? Berada di 142. Nah, sedangkan titik tertinggi, titik tengah kelas tertinggi 170 dikurang 174 sampai 174, jadinya 172. Nah, ini. Nah, untuk tepi bawah kelas terendah, jadi kayak yang saya bilang kemarin ya, minggu lalu 140, di bawahnya ada 139,5. Sedangkan 174 dia batas atasnya 174,5. Oke, jadi bisa dihitung jangkauannya tadi. Jangkauannya 172, jadi yang kelas tertinggi dikurang kelas terendah. Jadi 30 atau jangkauannya 35. Itu untuk jangkauan atau range. Sedangkan ini untuk oke. Jadi ini rumusnya untuk tadi range, ukuran variasi itu adalah perbedaan antara yang terbesar dan terkecil. Ini rumusnya. Lanjut ke jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi kuartil. Jadi rumus kalau jangkauan antar kuartil itu simbolnya JK. Jadi simbolnya JK. Di sini Q3 dikurang Q1. Q3 dengan Q1 sudah kita pelajari ya cara mencarinya di minggu lalu. Kemudian jangkauan semi interkuartil rumusnya QD sama dengan setengah dari Q3 kurang Q1. Jadi nanti ada contoh soal yang satu, contoh soal kedua, dan contoh soal ketiga tentang data pencilan. Data pencilan apa? Data pencilan data yang ekstrim. Jadi ada yang ekstrim tertinggi, ada yang ekstrim terendah. Nanti kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya nih. Untuk
mencari jangkauan antar kuartil dengan jangkauan semi kuartil atau semi interkuartil. Dia datanya sebagai berikut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini datanya. Ingat ya, ini datanya berurutan. Kalau tidak berurutan, kalian urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, baru kita bisa hitung. Jadi ini karena datanya sudah terurut, jadi kita tidak perlu mengurutkan lagi. Kita hitung Q1 dan Q3. Q1 dan Q3-nya berapa? Jadi Q1 sama dengan, kalau ingat rumusnya yang kuliah lalu, itu 1 dikalikan N plus 1 dibagi dengan 4. Karena kuartil ya. Jadi di sini adalah 1, N-nya berapa? Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 plus 1 dibagi 4. Jadi 8/4, jadinya hasilnya 2. 2 itu adalah data nomor 2. Data nomor 2 adalah angka 4. Berarti Q1 sama dengan 4. Sekarang kita mencari Q3. Sama dengan 1 N plus 1 bagi 4. Maaf ya, ini 3. Oke. Jadi 3 dikali, ini benar 1. Bentar. Oke. Salah di sini ya. Di sini 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Jadi ini 3. N-nya tadi ada 7 ditambah 1, 8 dibagi 4. 8/4 hasilnya 6. 8 dikali 3 itu 24. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi datanya data ke-6. Data ke-6 adalah 12. Jadi Q3 sama dengan 12. Dapatlah ini. Tinggal masukkan rumusnya untuk menghitung JK. Q3 dikurang Q1 sama dengan 8. QD-nya setengah dari 12 dikurang 4, jadi 4. Dapatnya adalah JK-nya jangkauan kuartilnya 8, kemudian jangkauan semi kuartilnya adalah 4. Itu kesimpulannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk perhitungan ini data kelompok. Lihat, ini adalah nilai mahasiswa dan ini frekuensi mahasiswa yang mendapatkan range nilai tersebut. Dari range ini kita mau cari tadi jangkauan kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Jadi rumusnya JK dan QD perlu apa? Perlu Q1 dengan Q3. Oke, jadi kita hitung di sini Q1 dengan Q3. Cara mencarinya sama seperti tadi, Q1 sama dengan 1 dikalikan N plus 1 dibagi dengan 4 ya. 1, N-nya berapa di sini? N-nya 80 plus 1 dibagi 4. Jadi sama dengan 81/4. Sama dengan 81 bagi 4, 20,25. Nah, 22,5 kita lihat 20 berarti ini 20 ya. 20 ada di mana angkanya nih? Jadi kita lihat di frekuensi 20 ada di range mana, kita lihat frekuensinya 2 ini ditambah 3, 5 tambah 5, 10. 10 tambah 14 itu 24. Berarti 20 ini berada di sini, di kelompok 14 ini ya.
dan sampai 24 kan dia angkanya. Berarti di sinilah range yang kita pakai nantinya. Kita sisihkan dulu ya. Kita hitung langsung. Nanti kita masuk Q3, kita hitung langsung Q1. Jadi dia Q1, rumus Q1 sudah ada di sini. B1 ditambah N dibagi 4 dikurang sigma F1 dibagi FQ frekuensi. Jadi dikalikan C. C ini panjang intervalnya ya, kayak biasa. Jadi B1 itu apa? B1 adalah batasnya di atas dari 60. Jadi 60 ini kan range-nya di 60-69 tadi udah dapat kan. Di atas 60 ada angka berapa? Di atas 60 ada angka 59,5. Jadi masukkanlah, ini adalah B1. Masukin di B1. Lalu N-nya berapa? N per 4. N-nya itu kan 80 nih. Ini N-nya 80 dibagi 4 sama dengan 20. Jadi 20 masuk ke sini ya. Oke. Sekarang dikurang 10. 10 itu apa? 10 ini dapat dari mana? Dari frekuensi yang ada di atas angka kelasnya ini. Sebelum masuk kelas 14, ada berapa orang di atasnya yang nilainya di bawah dari 60? Itu ada 10 orang. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 itu hasilnya 10. Masukinlah di 10 yang ini ya. Oke, 10 yang ini dari mana? Nah, 10 yang kedua ini didapat dari C. C itu apa? C itu adalah rentangnya. Jadi dari 30 ke 39 itu 10. 30 ke 39. 30. Oke ya, 30 sampai 39 itu 10 angka. Jadi 10 tulis di sini. Jadi dihitunglah 59 dapatnya 59,5 ditambah 7,14 hasilnya 66,64. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau masih bingung kita praktek lagi yang untuk mencari Q3. Oke. Sekarang kita cari Q3. Nyari apa dulu? Nyari dia di range mana? Range nilai mana? Posisi Q3 ini. Q3 sama dengan 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Jadi tinggal masukin aja. 3, N-nya berapa? N-nya ini ya. 80 ditambah 1 dibagi 4. 3 dikali 81 dibagi 4. Oke. 3 dikali 81 sama dengan 243 bagi 4. Hasilnya 60,75. Sekarang cari lagi 60,75 itu adanya di mana? Kita hitung lagi. Tadi kita 2 ditambah 3 tambah 5, 10 tambah 14 itu 24. 24 ditambah 24. Jadi 48, di sini 48, 48 ditambah 20, 48 ditambah 20 sama dengan 68. Nah, 68 berarti 60 berada di kelas sini. Ini sampai di sini ada 68 loh. Nah, 68 mahasiswa. Berarti 60 posisinya ada di range yang 68. Range 68 itu di sini. Jadi di antara 80 sampai 89 range yang kita pakai. Oke, untuk B3 kita tahu kan B3 itu dilihat dari batas atasnya, batas terendahnya. Jadi di atas 80 itu ada angka 79,5. Oke.
Kemudian 60, di sini rumusnya adalah 3N per 4. Jadi 3 ini di sini ya. 3 dikali N 80 dibagi 4. Jadi 8 kali 3 240 dibagi 4 60 ya. Jadi 60. Dapatlah ini 60 ini. Nah, kemudian 48. Apa itu 48 dari mana? Dari angka tadi saya bilang angka di atas range 20 ini. Jadi hitunglah dari sini ke sini hasilnya 48. Jadi masuklah 48 ini ke sini. Nah, dibagi, pembaginya berapa? Pembaginya adalah 20, pembaginya adalah angka ini 20. Tadi untuk yang ini tadi saya sudah jelasin belum, pembaginya 14. Oke, pembagi 14 adalah angka yang frekuensi di mana range itu berada ya. Jadi ini. Nah, frekuensi ini namanya frekuensi Q1. Ini frekuensi Q3. Frekuensi Q3 berapa? 48. 48. Frekuensi Q3 adalah 20. Ini 20 ini dari angka ini 20. Frekuensi pada Q3. Q3 yang kan berada di range 80 sampai 89. Oke. Dapat, baru hitung dapat JK-nya. JK-nya tadi dari Q1, ini nilai Q3 dikurang Q1. Dapatlah JK-nya sekian, QD-nya dapatlah sekian. Dari angka ini Q1, ini dari Q, di sini 5,5 ya. Oke. Q3 dikurang Q1 gitu. Nah, dapatlah ini. Oke. Sekarang contoh soal yang terakhir. Ini tentang data pencilan. Jadi ini datanya di bawah ini ada sekian. Oke. Datanya berurutan ya. Ya, jadi kita nyari dulu nih Q1 dengan Q3. Kayak biasa nyarinya. Bisa nggak kalian mencarinya? Hitung dulu datanya, ada berapa datanya? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Datanya ada 15. Jadi kita hitung Q1-nya. Q1-nya di sini 1 plus 1 dikali N plus 1 dibagi 4. 1 dikali 15 tambah 1 dibagi 4. Jadi 16 per 4. 4 hasilnya. Data keempat. Nih, data keempat, 1, 2, 3, 4. Data keempat adalah 50. Q1. Oke, untuk Q3 sama dengan 3 dikali 15 ditambah 3. 15 ditambah 1 ya. Dibagi 4. Jadi 3 kali 16 bagi 4. 3 dikali 16 itu hasilnya 48. 48 dibagi 4 hasilnya 12. 12 ya. Kita ke 12. Ini keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini
68 sama dengan Q3. Udah, dapatlah ini Q1, Q3. Hitung JK-nya adalah 68 dikurang 50 adalah 18. Sedangkan L itu rumusnya 1,5 dikali JK sama dengan 27. Nah, kita dapat data pencilannya yang paling rendah itu PD. Jadi 50 dikurang 27. Hasilnya 50 kan ini nih 50 nih. Ini 68 di sini. Oke, 50 dikurang 27 hasilnya 23. Kemudian PL 68 ditambah 27 hasilnya 95. Data pencilan itu berada kurang data adalah data yang kurang dari 23. Carilah data yang kurang dari angka 23 adalah 15. Berarti dia merupakan data di luar range yang seharusnya. Jadi 15 data pencilannya, kemudian data pencilan yang besar itu ternyata berada di atas 95. Di atas 95, data di atas 95 adalah 97. Dapatlah data pencilan 97. Berarti data yang ekstrim itu adalah angka 15 dengan angka 97. Oke, sampai sini penjelasan dari saya. Nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.